sebentar. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang menarik topiknya. Ini penting banget untuk para pengusaha dan juga pebisnis nih. Jadi narasumber kali ini aku mengundang yang paling paham masalah gini, yaitu Kak Cica Laniskal. Kak, yang pertama itu aku nanya dulu, apa sih strategi dasar pemilihan barang dan jasa itu, Kak? Halo, jadi yang pertama itu strategi barang dan jasa ini memang dasar banget kalau kita ingin bisnis kita bertahan lama. Apalagi di tengah persaingan yang makin ketat, banyak bisnis yang gagal karena nggak punya strategi yang jelas. Jadi kali ini kita akan bahas secara mendalam. Baiklah, mari kita bahas sekarang ya, Kak ya. Menurut Kakak, apa itu strategi barang dan jasa dan mengapa penting bagi para bisnis, Kak? Strategi barang dan jasa adalah cara untuk membedakan dan memposisikan produk atau jasa kita di pasar. Ini penting karena memungkinkan kita untuk bersaing dengan efektif, meningkatkan penjualan, dan membangun loyalitas pelanggan. Dengar tuh guys, ini menarik banget guys. Bagaimana kita bisa mengembangkan strategi barang dan jasa yang efektif itu ya, Pak? Oke, kita akan membahas yang pertama, yaitu kita memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan kita. Kedua, kita harus menganalisis kompetitor kita dan memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Yang ketiga, kita harus membedakan produk atau jasa kita dengan cara yang unik dan menarik. Dan yang keempat, kita harus memastikan bahwa strategi kita sejalan dengan tujuan bisnis kita. Betul banget nih, Kak. Nah, bagi kalian semua, kita dengar dulu. Kita mulai strategi barang dulu ya guys ya. Menurut Kakak, apa sih poin utama dalam menyusun strategi produk atau barang? Kalau barang, ada beberapa poin utama yang nggak boleh dilewatkan. Pertama, jelas harus punya unit selling point. Barang yang kita jual harus punya keunikan dibanding kompetitor. Contohnya, kalau kita jual baju, apa yang bikin baju itu terlihat menarik? Apakah bahannya ramah lingkungan, desainnya eksklusif, atau mungkin harganya yang terjangkau tapi tetap berkualitas tinggi? Oh, betul banget nih, Kak. Berarti barang kita harus ada uniknya dulu ya, Kak. Jadi selanjutnya itu selain USP nih, Kak, ada lagi nggak ya hal penting, yaitu memahami kebutuhan konsumen. Riset pasar itu kan wajib punya. Kalau kita nggak tahu apa yang diinginkan pasar, kita cuma buang-buang waktu dan modal. Contoh sederhananya, coba lihat tren teknologi sekarang. Konsumen yang lebih suka barang-barang yang praktis dan multifungsi. Kita jual gadget, misalnya, harus ada fitur yang sesuai kebutuhan mereka. Setuju. Tambahannya lagi, kualitas barang juga harus jadi prioritas. Percuma barang kita unik dan menarik kalau kualitasnya nggak bagus. Konsumen sekarang sangat kritis. Mereka nggak segan kasih ulasan yang buruk atau produk nggak sesuai dengan ekspektasi. Oke nih guys, kita udah bahas barang. Sekarang kita pindah ke strategi jasa nih, Kak. Menurut Kakak, apa perbedaan utama antara strategi barang dan jasa? Perbedaan utamanya ada di sisi sifatnya. Kalau barang itu bisa dilihat dan disentuh, jasa itu sifatnya nggak berwujud. Jadi fokus utama dalam jasa adalah pengalaman pelanggan. Kalau pelayanan kita buruk, pelanggan bakal langsung pindah kompetitor. Misalnya di bisnis hotel, orang bukan cuma mencari tempat penginapan, tapi juga mencari kenyamanan, keramahan staf, dan fasilitas. Setuju banget sih, Kak. Pengalaman pelanggan itu kunci utama nggak sih, Kak? Contohnya kalau kamu naik taksi online nih, apa yang bikin kamu pakai lagi? Bukan cuma soal harga kan, tapi juga sopir ramah, mobil bersih, dan pelayanan tepat waktu. Itu semua adalah bagian dari strategi jasa. Ada satu poin lagi yang nggak paling penting dalam jasa, yaitu personalisasi. Konsumen jasa biasanya ingin merasa istimewa. Misalnya kalau kamu pergi ke restoran, pasti senang kalau pelayan mengingat nama kamu, pesanan favorit kamu. Hal kecil seperti itu bisa bikin pelanggan jadi loyal. Itu masuk akal banget sih, Kak. Selain personalisasi, strategi pemasaran di jasa juga harus kreatif ya. Karena nggak ada barang yang bisa dilihat, kita harus pintar menjual manfaat dan emosi. Misalnya kan jasa fitness center ya, mereka nggak cuma jual alat olahraga tapi juga kebugaran, kesehatan, bahkan gaya hidup sehat. Benar sekali. Jadi kesimpulannya, strategi barang itu fokus pada keunikan produk, kualitas, dan distribusi. Sementara strategi jasa lebih ke pengalaman pelanggan, kepercayaan, dan personalisasi. Dua-duanya harus disesuaikan dengan target pasar dan kebutuhan konsumen. Setuju banget sih, Kak. Semoga diskusi kita hari ini membantu pendengar yang lagi mengembangkan bisnis mereka ya, Kak.
Intinya, baik barang maupun jasa, kita harus memahami apa yang diinginkan konsumen dan memberikan nilai tambah. Jadi sobat bisnis, terus evaluasi strategi kalian ya. Oke Kak, thank you banget. Ini ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita menerapkannya. Sekian podcast kali ini. Terima kasih guys. Bye bye.